Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta acara ngabuburit menjelang berbuka puasa pada sore ini. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada Ramadan di pertengahan waktunya, dan pada sore ini acara ngabuburit akan ngambil tema tentang Ramadan, bulan mengasah kolbu, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah kita banyak kenal dan sangat memahami bidang ini. Beliau adalah Bapak Dr. Nurse Haji Muhammad Halimi, Magister Manajemen. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Umat Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Halimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun menjelang berbuka tetap sehat ya Pak Halimi ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, monggo dalam waktu sekitar 20 menit Pak Halimi bisa menjelaskan tentang bagaimana Ramadan sebagai bulan untuk mengasah kolbu kita. Silakan Pak Halimi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, yang tiada sekutu baginya, tempat kita menyembah dan tempat kita memohon pertolongan. Yang terhormat ini Pak Dr. Hamim Yarkasi, juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada sore hari ini, walaupun secara virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan manfaat dari silaturahim kita ini. Para pemirsa yang terhormat, pada sore hari ini saya akan membawakan satu ceramah singkat berkenaan dengan bulan Ramadan, bulan mengasah kolbu. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, tidak berarti di bulan-bulan yang lain itu bukan bulan untuk mengasah kolbu. Akan tetapi memang dalam bulan Ramadan ini itu adalah momentum
yang sangat tepat untuk kita dapat mengasah kolbu. Kalau mengasah otak, barangkali kita sudah terbiasa karena kita sudah sekolah, berapa sekolah yang kita sudah lakukan, ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, ya. Sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, dan sekolah-sekolah selanjutnya. Jadi barangkali sudah terbiasa otak kita diasah. Ketika kita sekolah, kuliah, ya, dan ketika kuliah itu lebih banyak kognitifnya, ya, yang ada yang melekat pada kita untuk diasah, yaitu otak kita. Kalau juga mengasah fisik, lah kita sudah biasa juga. Apalagi sekarang trennya, ya, puncaknya itu sebelum Ramadan kemarin, ya, itu gowes-gowesan. Jadi ada teman dalam grup WA itu tiap hari itu hanya mengupload, memposting dia gowes kemana. Wah, hari ini ke Prambanan, besok ke Kulon Progo, ke Kaliurang, dan seterusnya. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat semua. Ya. Dan juga alhamdulillah ini, insya Allah kita dikaruniai kesehatan dan kita sudah menjalankan ibadah puasa ini pada hari ke-16 atau 17, ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tahu semua kalau yang namanya mengasah kolbu itu hati kita yang diasah. Kolbu kita, perasaan, spiritual, moralitas kita itu yang diasah. Ya. Nah, bagaimana mengasah kolbu ini? Ya. Kalau tadi mengasah otak itu secara singkat sudah kita utarakan, mengasah fisik juga begitu dengan olahraga. Ya. Nah, mengasah kolbu itu dengan apa? Dengan menjalankan amalan-amalan ibadah. Ya. Khususnya ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Nah, di bulan Ramadan yang penuh rahmat barokah dan kemuliaan serta limpahan pahala yang luar biasa besarnya ini, momentum kita untuk mengasah kolbu ini. Dalam rangka apa? Ya, kita seperti yang saya kira ada satu ayat yang sudah sangat populer dikemukakan para ustadz, ya. Ya, dalam rangka untuk mencapai la'allakum tattaqun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Lah apa itu ciri-ciri la'allakum tattaqun? Nah, ini selain di surat Ali Imran, ya, dan yang lainnya, ya, yang biasa di waktu sawalan itu mesti diutarakan, ya, itu di surat Al-Baqarah, ya, di surat 2 ayat 2 dan seterusnya itu dikemukakan juga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, ya, kitab suci Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan bagimu. Tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Dan ini kitab Al-Qur'an ini menjadi sumber referensi, sumber utama, menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin tadi itu apa? Referensi utama, bacaan utamanya, petunjuk
dia menjalani hidup ini, worldview-nya itu didasarkan oleh Al-Quran ini tadi. Dan tidak ada keraguan sama sekali dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini pasti benar, tidak ada yang diragukan sama sekali. Alladzina yu'minu nabil hoibi. Dan orang-orang bertakwa, beriman itu juga mesti percaya pada hal-hal yang gaib. Neraka itu pasti ada. Al-Quran menyebutkan. Surga juga pasti ada. Al-Quran menyebutkan. Ya. Jadi memang yang namanya surga dan neraka itu adalah gaib. Ya, itu adalah gaib. Tidak empiris, sehingga saintis itu bisa jadi ini meragukan. Karena sifat murni seorang saintis yang selalu mengasah otaknya itu adalah skeptis, meragukan sesuatu itu. Jadi karena apa? Karena tidak empiris. Nah, sehingga banyak yang mengatakan surga dan neraka itu adalah fiksi. Nah, ini banyak yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi bagi kita, orang yang beriman dan bertakwa, yakin benar bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Nah, ini kita harus percaya ini, ya. Nah, ini hal yang gaib. Walaupun, nah ini jangan berlebihan terus sedikit-sedikit gaib, sedikit-sedikit gaib dan seterusnya. Wong ada anak stres, tapi wah itu kemasukan jin, setan, iblis, wah macam-macam lah. Nah, ini saya pernah mengalami ini ya, ada orang katanya kemasukan jin ke rumah, nah, padahal itu hanya stres. Saya tanya-tanya, wah ini karena saya di PHK, istri saya minta cerai, wah, nah, saya nasihati, saya minta untuk berwudu, sholat dan seterusnya, dan nah, insya Allah kemudian pelan-pelan angsur-angsur menyadari diri dan bisa sembuh dalam tanda petik. Ya. Baik, nah, kemudian wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang beriman bertakwa itu yang menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat dan juga bersedia membagi rezekinya kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu beberapa ciri orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ya, kalau di surat Ali Imran itu ya kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan maaf ya, dan seterusnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Jadi di bulan Ramadan inilah diwajibkannya kita berpuasa. Ya. Jadi banyak ya, sebetulnya tidak hanya puasa saja, tapi banyak hal yang harus kita perbuat, kita amalkan di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan barokah ini. Nah, puasa dulu, yang tadi kita utarakan ya. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu dulu. Nah, puasa dulu itu macam-macam ya. Puasa dulu itu macam-macam, motivasinya macam-macam. Ada yang kepengen sakti madraguna, ada yang kepengen naik pangkat jabatan, kaya raya dan seterusnya dengan berpuasa ini. Ya. Jadi dulu puasa dulu itu juga berat-berat ya, puasa 2-3 hari penuh, tidak makan, tidak minum, nanti bukanya hanya 1/4 jam. Kalau terlambat buka ya puasa lagi.
ya, sampai 2-3 hari dan seterusnya. Ya. Dan yang paling populer saya kira puasa yang dahulu itu puasanya Nabi Daud, ya, yang sehari puasa dan sehari berbuka atau tidak puasa. Nah, bagi kita Piyayi Jawa, ya, puasa Piyayi Jawa itu karena biasa prihatin, ya, biasa menderita sengsara dalam tanda petik, ya, itu juga macam-macam. Ya. Ada puasa ngerowot, ada puasa ngebleng 40 hari 40 malam agar sakti mandraguna tidak ditedas pedang dan seterusnya. Nah, kemudian ada puasa mutih dan seterusnya. Nah, Islam datang dengan Muhammad Rasulullah SAW meluruskan motivasi-motivasi puasa yang beraneka macam ragam ini, ya, dan memberikan tuntunan, meluruskan, melakukan uniform, mengintegrasikan puasa-puasa yang sudah ada itu menjadi puasa yang kita lakukan, insya Allah saat ini. Yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan, ya, dari subuh sampai maghrib. Ya. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, itu disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban lil ghufira lahum ma taqaddama min dambi. Ya. Jadi barang siapa berpuasa, ya, karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, tentu saja dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya kita harus melakukan taubatan nasuha. Jadi ya puasa kita, nah itu hendaknya kita laksanakan secara sungguh-sungguh, ya, disertai dengan ibadah-ibadah lain yang mengiringinya, agar la'allakum tattaqun yang menjadi tujuan puasa itu dapat kita capai. Ya. Nah, bagaimana dapat mencapai la'allakum tattaqun itu? Ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Itu pasti. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi barang siapa, ya, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah, itu pasti Allah akan memberikan jalan, memberikan banyak jalan, ya. Subulana itu banyak jalan. Ya. Jadi pasti itu. Ini janji Allah pada kita, sehingga la'allakum tattaqun, insya Allah ini bisa kita capai. Selain puasa, itu juga sholat, ya. Tadi ciri orang bertakwa beriman tadi menegakkan sholat, ya. Nah, di bulan Ramadan ini hendaknya kita meningkatkan kualitas maupun kuantitas sholat kita. Secara kualitas, nah kita mesti harus lebih khusyuk ini menjalankan sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah yang ada. Dan juga on time, bukan in time, ya. On time itu di awal waktu, bukan in time itu di pada waktunya, ya, yang begitu panjang itu, ya. Antara misalnya zuhur dan asar itu sekitar jam 12 sampai jam 3 sore misalnya. Tapi kalau on time itu ya jam 12 zuhur kita sholat zuhur, ya. Sebelum sholat zuhur, lah ini kuantitas sholat itu hendaknya kita tingkatkan, ya. Ada sholat rawatib, ya. Habis sholat subuh kita
sebelum sholat subuh. Itu ada sholat sebelum sholat subuh atau sholat fajar. Nah, ini hendaknya kita laksanakan. Pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. 2 rakaat setelah sholat asar. Dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, itu hendaknya kita laksanakan. Kemudian juga di bulan puasa ini ada sholat tarawih. Itu hendaknya kita lakukan. Ada juga sholat duha. Nah, ini namanya meningkatkan, ya. Tadi kualitas, ini kuantitas sholat, ya. Kemudian apa? Pak Limit, Ya. jadi dari apa yang disampaikan tadi bahwa peningkatan di bulan Ramadan itu kan sebenarnya nanti juga diharapkan akan meningkat juga pada bulan-bulan yang berikutnya ya Pak Limi ya. Dan betul. Saya kira nanti masih banyak hal yang perlu disampaikan oleh Pak Alimi, tapi ini karena keterbatasan waktu, jadi nanti akan minta waktu berikutnya untuk Pak Alimi pada ngabuburit pada hari yang berikutnya, dan saya kira materinya cukup memberikan perbekalan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan terima kasih Pak Alimi atas kajian pada sore ini, dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.